Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Syarniswada. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perubahan fungsional tubuh, konsep-konsep pemeliharaan kesehatan dan gaya hidup pada lansia. Oke, selanjutnya memasuki pada pengertian apa sih itu yang dimaksud dengan perubahan fungsional tubuh pada lansia. Nah, menurut Harvard tahun 2000, masa usia lanjut dimulai saat seseorang memasuki pada usia 60 tahun. Nah, proses menua merupakan akumulasi secara progresif dari berbagai perubahan fisiologi organ tubuh yang berlangsung seiring berlalunya waktu. Nah, lanjut usia ini merupakan bagian dari proses tumbuh kembangnya manusia. Nah, pada lansia kan pastinya akan mengalami proses penuaan yang mengakibatkan perubahan fungsi, terutamanya fungsi pada tubuh, dan memberikan dampak yang besar terhadap lansia, salah satunya itu perubahan pada pola tidur, istirahat. Nah, hal ini semua pasti sangat mengganggu ya pada aktivitas sehari-hari lansia. Nah, perubahan fungsional tubuh ini itu bisa terjadi salah satunya dalam organ tubuh ataupun pada organ-organ yang lain. Nah, selanjutnya apa saja sih perubahan yang terjadi pada fungsional tubuh pada lansia? Nah, menurut Nugroho tahun 2021, perubahan fungsional tubuh yang terjadi pada lansia itu pertama, salah satunya itu perubahan pada sistem persyarafan. Nah, perubahan sistem persyarafan pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam sistem saraf termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf perifer seiring bertambahnya usia. Nah, contoh dari terganggunya perubahan sistem persyarafan ini tuh contohnya mengalami kerusakan seperti Alzheimer, epilepsi, kejang, dan lain-lain. Nah, gejala atau tanda perubahan sistem pada persyaratan itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pada penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya kedua ada gangguan sensorik, dan yang terakhir ada bisa terjadi pada koordinasi motorik. Nah, faktornya itu faktor yang mempengaruhi perubahan sistem persyaratan pada lansia itu yang pertama ada kerusakan oksidatif dan radikal bebas. Dan yang kedua ada kehilangan jaringan pada otak. Oke, selanjutnya itu ada perubahan pada sistem pendengaran. Nah, perubahan transformasi yang terjadi pada organ pendengaran termasuk telinga bagian dalam dan saluran pendengaran sebelum bertambah usia. Seperti sudah kita ketahui ya, bahwasanya lanjut usia atau lansia ini itu identik terganggu, sering terjadinya terganggu pada bagian pendengaran seperti itu. Nah, gejala atau tanda perubahan sistem pendengaran pada lansia itu yang pertama ada kesulitan dalam memahami pembicaraan. Nah, hal itu sering terjadi misalkan kita melalui telepon atau melalui telepon seperti itu dengan lansia, kadang mereka kesulitan untuk menangkap informasi melalui telepon tersebut. Nah, selanjutnya ada tinnitus. Nah, tinnitus ini juga merupakan salah satu gejala yang terjadi pada perubahan sistem pendengaran pada lansia. Nah, selanjutnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pendengaran pada lansia? Yang pertama itu ada perubahan struktur telinga. Nah, seiring bertambahnya usia, pastinya struktur telinga itu mengalami degeneratif. Nah, selanjutnya yang kedua ada degenerasi sel pada rambut telinga. Oke, selanjutnya perubahan yang fungsional tubuh yang terjadi itu selanjutnya pada sistem penglihatan. Nah, perubahan transformasi yang terjadi dalam struktur dari fungsi mata termasuk pada lensa mata, retina, selanjutnya pada saraf mata. Nah, hal ini mempengaruhi lansia untuk melihat dengan jelas dan memproses informasi secara visual. Nah, selanjutnya gejala atau tanda perubahan sistem pada penglihatan itu apa aja sih? Yang pertama itu pada contohnya itu ya, gejala yang pertama itu pada katarak. Nah, jenis gejala itu sering terjadi ya, terutamanya pada lansia. Nah, katarak ini itu salah satunya itu gangguan mata pada penglihatan visualnya. Jadi mereka kesulitan untuk melihat sekitarnya secara jelas seperti itu. Jadi karena saraf di bawahnya terdapat gangguan. Nah, selanjutnya ada glaukoma. Nah, selanjutnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi perubahan sistem pada penglihatan lansia? Yang pertama itu ada kehilangan elastisitas pada lensa mata. Nah, hal itu bisa terjadi karena sewaktu mudanya itu kita kurang menjaga elastisitas lensa mata kita. Nah, selanjutnya ada degenerasi makula. Nah, degenerasi makula ini itu bisa terjadi karena seiring bertambahnya usia.
Oke, perubahan sistem selanjutnya itu mengenai perubahan pada sistem kardiovaskular. Nah, seperti yang sudah ketahui ya, kardiovaskular itu berkaitan dengan jantung. Nah, perubahan transformasi ini terjadi pada jantung, pembuluh darah, dan sirkulasi darah. Nah, seiring bertambahnya usia, hal ini termasuk pada perubahan dalam fungsi jantung, elastisitas pembuluh darah, dan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, contoh gangguan apabila sistem kardiovaskular mengalami kerusakan itu contohnya serangan jantung, gagal jantung, hingga menyebabkan sifat infeksi. Selanjutnya, gejala atau tanda perubahan sistem kardiovaskular pada lansia itu salah satunya yang pertama adalah penurunan kapasitas olahraga. Nah, hal ini tuh jika kita mengalami gangguan pada sistem kardiovaskular, ini tuh akan menurunkan kapasitas olahraga kita atau jadi kita lebih kesulitan untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, selanjutnya ada aritmia, dan yang terakhir ada mudah kelelahan. Nah, mudah kelelahan ini bisa spesifik, bisa mencakup mana saja, bisa misalkan kita melakukan aktivitas sehari-hari, ini akan mudah cepat sekali untuk lelah. Nah, selanjutnya apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pada kardiovaskular lansia? Nah, yang pertama itu adanya kehilangan elastisitas pembuluh darah. Dan yang terakhir ada kerusakan sel dan jaringan pada jantung. Nah, selanjutnya yang terakhir itu perubahan pada sistem muskuloskeletal. Nah, perubahan transformasi ini terjadi pada otot tulang dan jaringan terikat lainnya. Nah, seiring bertambahnya usia, sistem muskuloskeletal ini tuh mendukung struktur tubuh dan berperan dalam gerakan, dukungan tubuh, dan perlindungan organ vital. Contoh gangguan apabila sistem muskuloskeletal mengalami kerusakan yang pertama itu ada cedera, terus selanjutnya ada patah tulang, cedera otot, ataupun keseleo. Jadi intinya perubahan pada sistem muskuloskeletal itu berkaitan pada sistem otot ataupun tulang pada manusia. Nah, gejalanya itu apa aja sih apabila sistem muskuloskeletal itu terganggu? Yang pertama itu adanya penurunan kekuatan dan fleksibilitas. Nah, hal ini tuh pastinya ya sangat berkaitan gitu. Jadi misalkan apabila otot atau tulang kita sistem ini tuh terganggu, pasti itu akan berpengaruh terhadap penurunan kekuatan. Jadi kayak misalkan kita mengangkat suatu barang yang terdapat ada bebannya, nah itu kita lebih mudah untuk tidak kuat gitu loh untuk mengangkat beban tersebut, barang tersebut, karena adanya penurunan kekuatan dan fleksibilitas. Yang kedua itu ada nyeri sendi. Nah, ini juga termasuk cukup sering gitu kita dengar nyeri sendi terjadi pada lansia. Nah, selanjutnya ada risiko fraktur tulang. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya uh, sistem tulang atau fraktur tulang pada lansia itu mudah rapuh. Jadi disarankan untuk pada lansia tidak boleh untuk membawa barang yang berbobot berat. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia. Yang pertama itu ada penurunan kepadatan tulang. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan lansia mudah terkena osteoporosis atau pengorosan tulang. Selanjutnya ada penurunan massa otot, dan yang kedua ada perubahan jaringan ikat pada tulang. Oke, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai sistem perubahan fungsional tubuh apa aja sih yang terjadi pada lansia. Nah, selanjutnya kini kita akan mempelajari mengenai konsep pemeliharaan yang baik, konsep pemeliharaan kesehatan yang baik pada lansia. Nah, yang pertama itu adanya peningkatan kesehatan atau health promotion. Nah, hal ini itu bisa berupa sosialisasi, posyandu pada lansia yang ada di desa untuk mengenai pentingnya untuk meningkatkan kesehatan, bisa berupa cek kesehatan secara gratis seperti cek gula darah, cek tensi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan penyakit. Nah, selanjutnya itu bisa sosialisasi itu ditambahkan mengenai materi cara pencegahan penyakit mulai dari seusia dini mungkin gitu. Nah, pencegahan penyakit ini tuh bisa kita berikan kepada lansia mulai dari penyakit-penyakit yang ringan, dan kita tuh bisa merekomendasikan apabila gejala-gejala penyakit tersebut sedang dialami lansia untuk merekomendasikan ke pihak medis atau tenaga yang lebih berprofesional. Nah, selanjutnya itu ada mengoptimalkan fungsi mental.
hal itu juga merupakan penting gitu ya. Jadi selain kita memperhatikan kesehatan fisik, kita juga perlu memperhatikan kesehatan pada mental. Nah, yang terakhir itu adanya mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Nah, jadi maksud dari gangguan kesehatan yang umum itu mulai dari gangguan kesehatan yang kita anggap ringan. Padahal itu jika dibiarkan itu bisa berakibat fatal seperti itu. Jadi misalkan mulai dari mungkin dari sakit, demam seperti itu kan merupakan gangguan kesehatan umum ya. Namun hal itu juga tidak boleh dibiarkan karena itu akan berakibat fatal ke depannya, apalagi ini terjadi pada lansia. Nah, selanjutnya itu mengenai gaya hidup yang baik, yang sehat pada lansia. Yang pertama itu pentingnya ya mengenai jasmaninya, kita perhatikan dari makanan yang bergizi serta seimbang. Nah, petunjuk menu bagi lansia yang baik menurut Departemen Kesehatan tahun 2003 itu yang pertama, menu bagi lansia hendaknya mengandung zat gizi dan berbagai macam bahan makanan yang terdiri dari zat, tenaga pembangun, dan pengatur. Terus yang kedua, jumlah kalori yang baik untuk dikonsumsi lansia itu setidaknya 50% adalah hidrat arang yang bersumber dari hidrat arang kompleks, di dalamnya berupa sayur-sayuran, kacang-kacangan, atau biji-bijian. Nah, selanjutnya sebaiknya jumlah lemak perlu diperhatikan ya dalam makanan, jadi perlu dibatasi juga terutama lemak hewani. Nah, lalu makanan sebaiknya mengandung serat dalam jumlah yang besar yang bersumber pada buah, sayur, dan beraneka ragi yang dikonsumsi dengan secara jumlah bertahap. Lanjut yang terakhir, menggunakan bahan makanan yang tinggi kalsium seperti susu non-fat, yogurt, dan ikan. Nah, makanan yang berbahan tinggi kalsium ini juga sangat penting, terutamanya pada sistem tulang dan otot gitu, agar meminimalisir terjadinya pengorosan tulang. Nah, selanjutnya yang keenam, makanan yang mengandung zat besi dalam jumlah besar seperti kacang-kacangan, uh, hati, bayam, ataupun sayuran hijau. Nah, selanjutnya membatasi penggunaan garam dan hindari makanan yang mengandung alkohol. Kedelapan, makanan sebaiknya yang mudah dikunyah karena kan rata-rata pada lansia mereka sudah mengalami penurunan pada sistem giginya. Selanjutnya ada bahan makanan sebagai sumber zat gizi sebaiknya dari bahan-bahan yang segar dan mudah dicerna. 10. Hindari makanan yang terlalu manis, gurih, dan goreng-gorengan. Jadi intinya lebih utamakan untuk makan makanan yang mengandung kandungan sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan kurangi atau hindari makanan-makanan yang terlalu manis ataupun goreng-gorengan seperti junk food dan fast food gitu. Nah, yang terakhir adanya makanan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah kita sebutkan jenis-jenis makanan tadi, kandungan makanan tadi, perlu disesuaikan dengan kebutuhan fisik kita dan berdasarkan rekomendasi dari dokter seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai makanan, pada lansia juga perlu memperhatikan olahraga yang teratur dan sesuai. Nah, seiring bertambahnya usia, tingkat kesegaran jasmani akan turun pada lansia. Nah, penurunan kemampuan akan semakin terlihat setelah umur 40 tahun. Beberapa contoh olahraga yang sesuai itu bisa berupa jalan kaki, bisa mulai dari jalan kaki keliling komplek atau keliling desa seperti itu. Nah, dengan segala bentuk permainan yang ada unsur jalan kaki, misalnya golf, lintas alam, mendaki bukit, ataupun senam. Nah, selanjutnya itu istirahat dan tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup itu sangat penting ya, terutamanya untuk menjaga atau pemeliharaan kesehatan pada lansia, karena ini tuh bisa menjadi salah satu bentuk untuk penyembuhan penyakit, karena tidur yang bermanfaat untuk karena tidur itu bermanfaat untuk menyimpan energi gitu untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, ini juga bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mempercepat proses penyembuhan penyakit. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan. Hal ini juga merupakan salah satu unsur yang paling penting gitu, karena menjaga kebersihan di sini bukan hanya kebersihan tubuh saja, nah melainkan juga kebersihan lingkungan, ruangan, dan juga pakaian di mana orang tersebut tinggal. Nah, karena kan jika lingkungan yang kita tinggal itu tidak bersih, itu juga pasti akan mempengaruhi pada kesehatannya. Nah, selanjutnya masih juga penting untuk minum suplemen gizi yang diperlukan.
Nah, pada lansia akan terjadi berbagai macam kemunduran organ tubuh, sehingga metabolisme di dalam tubuh menurun. Oleh karena itu, jika diperlukan lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen gizi. Nah, suplemen gizi itu bisa berupa vitamin atau suplemen lainnya gitu atas rekomendasi dari dokter. Nah, selanjutnya ada memeriksa kesehatan secara teratur. Pemeriksaan kesehatan berkala dan konsultasi kesehatan merupakan kunci dari keberhasilan dari upaya pemeliharaan kesehatan pada lansia. Nah, maksud dari memeriksa kesehatan secara teratur itu misalkan setelah kita menjaga dari pola makan seperti itu, dan kita tuh perlu adanya disimbangi dengan menjaga atau mengecek kesehatan seperti dari check up mulai dari gulanya, terus tensi darahnya, dan lain-lain gitu, untuk kita mengetahui apabila terdapat salah satu gangguan atau salah satu penyakit yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya, setelah menjaga kesehatan fisik, kita juga perlu untuk menjaga keseimbangan mental dan batin. Nah, untuk mencapai hidup sehat bukan hanya kesehatan fisik saja yang harus diperhatikan, tetapi mental dan batin juga sangat perlu atau penting diperhatikan. Karena kan apabila mental kita terganggu, nah itu juga akan sebenarnya berakar gitu. Jadi mental kita terganggu itu akan berkaitan pada fisik kita. Gitu. Nah, selanjutnya ada rekreasi. Nah, hal ini juga merupakan salah satu gaya hidup pada lansia. Nah, rekreasi ini tuh dapat menghilangkan kelelahan setelah beraktivitas selama seminggu ataupun beberapa hari. Nah, maka dilakukan rekreasi. Rekreasi ini tidak harus yang mahal, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Nah, rekreasi ini tuh bisa melakukan kayak hal-hal yang sederhana, mungkin bisa dari berkumpul dengan keluarga di depan teras rumah ataupun jalan-jalan di sekitar rumah. Jadi bisa melakukan rekreasi yang sederhana, tidak harus mahal. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adanya membina hubungan yang sehat antar sesama. Pertahankan hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman, karena hidup sehat bukan hanya karena hidupnya sehat bukan sehat jasmani dan rohani, tetapi juga harus sehat sosial seperti itu. Nah, setelah yang kita ketahui ya, lingkungan sosial akan mempengaruhi pada diri kita seperti itu. Jadi ciptakanlah lingkungan sosial yang sehat. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya dalam penyampaian materi, atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.